Kalau pada pertemuan yang pertama, tema kita pada waktu itu adalah membahas bagaimana bingkai keikhlasan dalam konteks eh, pengelolaan dakwah. Jadi Ustadz Hilmi selalu mengingatkan kita soal keikhlasan itu ya dengan ayat Allah SWT, kul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kul hadhi sabili ad'u ilallah, kata-kata ad'u ilallah itu ya, bahwa kita berdakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Wa ma as'alukum alahi min ajar, itu juga beliau sering ingatkan pada kita. Kita tuh mengajak manusia itu ya tidak untuk mencari balasan-balasan, tidak untuk mencari pujian-pujian, tidak untuk mencari publisitas, tidak untuk mencari berbagai macam hal yang sifatnya kemanfaatan sesaat atau duniawi, tetapi mengajak orang itu kepada Allah SWT. Nah, jadi kalau pelaku-pelaku dakwah itu selalu punya orientasi yang lurus bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Allah SWT, maka apapun perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan kita, sepanjang itu semuanya sesuai, misalnya contohnya begini, musyawarah dalam konteks dakwah itu sudah sesuai dengan mekanisme musyawarahnya, maka apapun perbedaan pendapatnya kita landasi dengan ikhlas karena Allah SWT, maka itu akan menyebabkan tidak ada problem dalam konteks soliditas. Yang menjadi masalah begini, ada pihak yang melakukan pelanggaran, lah ini yang akan merusak soliditas. Sepanjang tidak ada pihak yang melakukan pelanggaran, maka insya Allah soliditas itu akan terjaga. Contoh pelanggaran itu apa? Misalnya, ada orang yang melanggar aturan-aturan, misalnya sudah ada ADRT, sudah ada peraturan, sudah ada pedoman, sudah ada panduan. Lalu pedoman tidak diperhatikan, ADRT tidak dipedulikan, panduan-panduan diabaikan. Yang seperti ini, itu persis seperti mengapa terjadi kecelakaan lalu lintas? Tentu saja ada sangat banyak sebabnya. Mungkin orang itu nggak bisa nyetir gitu ya, sehingga ketika ke jalan raya akhirnya dia nabrak karena memang nggak punya kemampuan untuk nyetir gitu. Lagi belajar nyetir, yang mestinya dia masih belajar dulu, ngerti-ngerti sudah bawa mobil itu ke jalan raya, berpeluang untuk jatuh gitu ya, itu wajar. Berpeluang untuk nabrak itu wajar, karena memang belum tidak punya kemampuan. Oke ya, kecelakaan disebabkan oleh karena kapasitas personal. Tapi ada yang paling banyak kecelakaan itu adalah karena pelanggaran lalu lintas. Contoh nih, lampu merah, lalu nekat gitu ya, lalu akhirnya tabrakan gitu. Kemudian misalnya saja kalau sekarang Pak polisi itu membuat traffic light ada angkanya ya, itu supaya kita bersiap-siap kan, tapi kan ternyata maknanya bisa berbeda pada sebagian orang ya, yang ketika sudah 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan, itu kan mestinya kalau kita sudah tahu itu sampai 5 gitu ya kan pelan ngerem gitu. Kalau kita enggak kan, jadi begitu sudah makin dekat itu makin ngegas kan. Jadi padahal itu maksudnya semakin itu mendekati 0 itu semakin kita ngerem gitu. Tapi seakan-akan itu isyarat bagi kita biar cepat dapat gitu kan, akhirnya kita ngegas gitu ya. Nah, jadi kecelakaan itu terjadi lebih banyaknya adalah karena pelanggaran. Ada kecelakaan yang terjadi bukan karena pelanggaran. Misalnya orang ini sudah hati-hati. Oh, ternyata tetap ada kecelakaan, itu namanya sudah urusan lain ya, faktor X gitu. Tetapi kalau kecelakaan yang paling banyak terjadi itu adalah pelanggaran di jalan tol. Setiap jalan tol sekarang ya, di zaman kita sekarang, kalau zaman dulu belum ada, zaman sekarang sudah ada batas maksimal. Misalnya batas maksimal kecepatannya berapa dan minimalnya berapa. Jadi minimal dan maksimal itu di jalan tol. Kalau di jalan yang bukan tol nggak ada minimalnya, tapi kalau di jalan tol ada minimalnya. Artinya kalau mobil kami itu tidak bisa kecepatannya di atas 60 km per jam, itu jangan di tol gitu loh. Karena minimalnya 60 gitu. Sementara batas maksimalnya ada yang 80, ada yang 100, tergantung dari tempatnya di mana tolnya itu dan situasinya kayak apa. Nah, jadi sekarang ada alat pantaunya kan, bahkan di Indonesia, nggak usah di luar negeri ya, di Indonesia di beberapa tempat sudah ada alat pemantau kecepatan itu. Jadi begitu kemudian ada batas maksimal dilanggar, berpeluang kecelakaan. Batas minimal dilanggar, berpeluang kecelakaan gitu kan. Jadi kecelakaan-kecelakaan di jalan raya itu sebagian besarnya adalah karena pelanggaran-pelanggaran, sama dengan organisasi, sama dengan kecelakaan kerja. Jadi sepanjang para pekerja bangunan atau pekerja apapun itu memenuhi standar safety yang ditetapkan oleh perusahaan itu, insya Allah mereka aman-aman saja. Peluang terjadinya kecelakaan itu kecil apabila mereka menggunakan standar safety yang telah ditetapkan. Nah, organisasi juga demikian ya. Jadi kalau kita itu memenuhi kriteria organisasi, aturannya kayak apa kita terapkan gitu ya, insya Allah kecelakaannya itu minim gitu ya. Yang akan menyebabkan kecelakaan besar itu apabila misalnya ngerti ada aturan begini dilanggar,
ngerti ada pedoman, nggak digunakan, ngerti ada panduan, diabaikan. Seperti ini yang berpeluang besar untuk menimbulkan kerusakan organisasi.